Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, kita melaksanakan pembelajaran secara daring atau online. Sebelum Ibu memulai, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Oke, baiklah. Kita mulai ya. Sebelum Ibu memasuki materi, Ibu ingin bertanya, apa masih ada yang ingat materi minggu lalu? Coba angkat tangannya. Oke. Tadi Ibu bertanya, apakah masih ada yang ingat materi pembelajaran minggu lalu? Ayo, siapa yang mau angkat tangannya, yang mau menjawab pertanyaan Ibu? Ibu kasih nilai tambahan loh. Oke, ya baik. Nurul? Oh ya, teks non-fiksi dan buku fiksi dan non-fiksi ya. Baik, terima kasih Nurul. Nah, jadi anak-anak, pertemuan minggu lalu Ibu membahas tentang buku fiksi dan buku non-fiksi. Ibu harap kalian semua masih mengingat penjelasan materi dari Ibu ya. Kalaupun tidak ingat, silahkan diingat-ingat kembali. Silahkan dibuka bukunya kembali, catatannya kembali. Nah, baik. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Nah, baik. Pada pembahasan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Tujuan dan ciri dari teks eksplanasi. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, tujuan dan ciri dari teks eksplanasi, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu teks eksplanasi. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi adalah teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Nah, dalam teks eksplanasi ini selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik alam maupun sosial. Nah, baik, ada yang bisa mengulangi apa yang barusan Ibu jelaskan? Intinya saja. Ayo, cepat. Ibu kasih nilai tambahan yang berani menjawab. Nah, oke, Nurul lagi. Baik, silakan. Oke, teks eksplanasi. Baik, pintar. Nah, selain Nurul, apakah masih ada lagi yang ingin menjawab? Yang ingin menjelaskan sedikit? Atau yang ingin mengulang kembali apa yang Ibu jelaskan tadi? Oke, Anita. Nah, bagus. Nah, jadi itu teks eksplanasi ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang tujuan dari teks eksplanasi. Nah, adapun tujuan dari teks eksplanasi itu untuk menggambarkan satu atau lebih peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Di sini penulis harus menjelaskan kejadian sejelas mungkin sehingga pembaca dapat mengumpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan. Nah, dari penjelasan yang Ibu paparkan tadi tentang tujuan dari teks eksplanasi, apakah di antara kalian ada yang masih belum mengerti atau ada yang belum paham mengenai tujuan dari teks eksplanasi? Jika ada, silakan angkat tangannya dan bertanya.
Baik, Ibu rasa tidak ada. Ibu rasa kalian semua mengerti ya, anak-anak. Oke, selanjutnya Ibu akan melanjutkan tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi. Oke, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari teks eksplanasi. Adapun ciri-ciri dari teks eksplanasi yaitu yang pertama, strukturnya jelas. Nah, di sini yang paling menonjol adalah strukturnya yang jelas. Oleh karena itu, struktur deskripsi dimulai dengan pernyataan umum, diikuti dengan urutan hubungan sebab akibat, dan kemudian ke interpretasi atau ketentuan penulis. Nah, ciri-ciri yang kedua itu berdasarkan fakta. Menurut sifatnya, teks eksplanasi berbasis data yang merupakan fakta berdasarkan data dan memuat pembahasan ilmiah menurut ilmu pengetahuan yang berlaku. Nah, oleh karena itu, jenis teks ini tidak dibuat secara imajinatif. Baik anak-anak, Ibu lanjutkan. Sekali lagi Ibu bertanya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Karena di sini di luar lagi hujan, jadi Ibu bertanya, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Oke, baik. Nah, Ibu lanjutkan. Ciri-ciri teks eksplanasi yang selanjutnya yaitu tidak meyakinkan atau tidak bersifat persuasif. Nah, teks eksplanasi ini berbeda dengan teks editorial. Ketika editorial berpengaruh, pernyataan itu lebih banyak menyampaikan fakta. Penjelasan yang diberikan lebih merupakan penjelasan tentang proses sebab akibat dari fenomena tersebut. Nah, ciri-ciri yang terakhir dari teks eksplanasi ini yaitu membuat penanda urutan. Penanda urutan menekankan urutan atau menggunakan level titik. Misalnya, gunakan urutan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, bagian terakhir berisi informasi dan data penting yang dapat menjawab peristiwa tersebut. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apakah di antara kalian ada yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan tentang ciri-ciri dari teks eksplanasi ini? Ibu berharap kalian paham atau Ibu berharap kalian mengajukan pertanyaan tentang ciri-ciri teks eksplanasi ini. Tidak ada yang ingin bertanya? Ayo, semangat dong. Tidak usah takut salah ya anak-anak. Kita di sini tuh kita itu di sini sama-sama belajar. Jadi kalau di antara kalian masih ada tidak mengerti, silahkan saja bertanya kepada Ibu. Nanti Ibu akan menjelaskannya kembali. Kalaupun ada yang masih malu-malu, ya ayo, jangan malu-malu. Apakah tidak ada? Oke, baiklah kalau tidak ada. Tadi Ibu telah menjelaskan tentang apa itu teks eksplanasi, tujuan dari teks eksplanasi, ciri-ciri dari teks eksplanasi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu membuat satu contoh teks eksplanasi. Apakah kalian keberatan dengan tugas yang Ibu berikan ini? Nah, tugas tersebut kalian tulis tangan, kemudian kalian kumpulkan melalui aplikasi WhatsApp group atau lewat Google Classroom. Nanti Ibu kirim tempat pengumpulannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu persingkat saja karena waktu juga sudah hampir habis. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih karena telah memerhatikan penjelasan dari Ibu. Ibu harap kedepannya kalian lebih aktif lagi dalam kelas ini karena Ibu nilai keaktifan kalian, maupun itu bertanya ataupun menjawab. Oke anak-anak. Nah, tadi ada teman kalian yang menjawab di awal perjumpaan tadi.
itu Nurul dan Anita. Ibu harap besok-besok kalian lebih banyak bertanya lagi atau menjawab ya anak-anak, tidak usah takut salah. Oke? Nah, baik. Kalau begitu Ibu tutup saja. Ibu mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat puasanya anak-anak.